Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ayam Coklat. Dan saat ini kita akan membahas mengenai panjang vektor. Nah, sebelum membahas panjang vektor, kita kembali mengingat pelajaran matematika kita yang telah kita pelajari pada waktu SMP ya, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Nah, ada yang masih ingat dengan teorema Pitagoras? Masih ya? Nah, apa bunyi teorema Pitagoras itu? Nah, perhatikan. Bunyi teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak atau sisi siku-siku. Sekarang perhatikan segitiga A, B, C berikut. Segitiga siku-siku ya. Ini ada kode bahwa ini menyatakan bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, perhatikan. Sisi BC saya namakan sebagai sisi A kecil. Sisi BC saya namakan sebagai sisi A kecil, yaitu sisi di depan sudut A. Di depan sudut A. Sisi AC saya namakan sebagai sisi B kecil, yaitu sisi di depan sudut B. Di depan sudut B saya namakan sebagai sisi B atau sisi AC. Kemudian sisi AB atau sisi di depan sudut C saya namakan sebagai sisi C. Nah, sekarang teorema Pitagoras bilang begini. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak atau sisi siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku ini, manakah yang merupakan sisi miring? Ya, benar. Benar apa yang teman-teman bilang bahwa sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ya, sudut siku-sikunya adalah sudut B, berarti depannya yaitu ya sisi AC. Sisi AC atau sisi B yang merupakan sisi miring. Jadi sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, berarti berdasarkan teorema Pitagoras bahwa kuadrat dari sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak. Sisi tegak yang mana? Sisi tegak adalah sisi selain sisi miring, yaitu sisi C dan sisi A. Sisi A dan sisi C merupakan sisi tegak atau sisi siku-siku. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, maka dia bilang bahwa kuadrat sisi miring artinya apa? AC kuadrat, sisi miringnya kuadrat, sama dengan jumlah dari sisi tegak, sisi siku atau siku-siku kuadrat. Jadi, sisi AC kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat tambah dengan sisi BC kuadrat. Nah, kalau kita ingin menghilangkan kuadratnya, maka bagian kanannya kita tarik akar. Maka inilah rumus teorema Pitagoras berdasarkan gambar ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi. Atau kita bisa gunakan juga seperti berikut. Karena kita tahu bahwa sisi miringnya adalah sisi B kecil dan sisi tegaknya adalah sisi A dan sisi C, maka berdasarkan teorema Pitagoras bisa kita tulis bahwa sisi miring kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah dengan A kuadrat. Atau bisa kita putar ya. C kuadrat tambah A kuadrat bisa juga kita putar menjadi A kuadrat tambah C kuadrat karena penjumlahan memenuhi sifat komutatif. Ya, benar ya. Oke, berdasarkan gambar ini maka rumus Pitagorasnya menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ingat ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Oke, nah untuk menghilangkan kuadratnya, maka bagian kanan sama dengan kita tarik akar. Oke ya? Oke, sekarang kita melihat panjang vektor. Nah, panjang vektor menggunakan notasi dua garis ini ya, seperti tanda nilai mutlak. Oke, nah jadi panjang vektor AB kita tulis ada dua garis yang mengapit vektor AB. Bacanya panjang vektor AB. Lagi ya. Panjang vektor U
kita tuliskan menjadi panjang vektor U. Jadi vektor U-nya di tengah, ada dua garis yang mengapit vektor U. Oke, bacanya panjang vektor U. Oke ya. Nah, perhatikan vektor di samping. Saya punya vektor AB. Saya punya vektor AB. Sekarang perhatikan. Nah, gambar di samping akan membentuk segitiga siku-siku. Coba perhatikan. Oke, lihat. Membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka ketika kita mencari panjang dari vektor AB, kita menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena membentuk segitiga siku-siku. Oke ya? Nah, sisi miringnya yang mana? Ya, sisi di depan sudut siku-siku. Yaitu vektor tersebut yang merupakan sisi miring. Nah, ingat teorema Pitagoras. Ingat teorema Pitagoras. Maka panjang dari vektor AB ini dapat kita tentukan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi untuk menentukan panjang vektor, kita gunakan teorema Pitagoras. Yaitu, sekarang perhatikan segitiga siku-siku berikut. Panjang dari sisi alas adalah 1, 2, 3. 3. Sedangkan tingginya adalah 1, 2, 3, 4. Dan itu merupakan komponen atau elemen dari vektor AB. Sekaligus juga menjadi panjang dari sisi segitiga siku-siku. Oke ya, boleh paham ya? Jadi panjang dari sisi alas dan sisi tegak ya, adalah merupakan komponen atau elemen dari vektor tersebut. Maka ketika kita menggunakan teorema Pitagoras, ingat bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Oke. Jadi panjang dari vektor AB kita gunakan teorema Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 3 kuadratnya adalah 9, 4 kuadratnya adalah 16. 9 tambah 16, 25, jadi akar 25 adalah 5. Jadi panjang dari vektor AB adalah 5 satuan. Oke ya? Boleh ya? Oke, lanjut. Sekarang perhatikan vektor di samping. Sama ya? Saya punya vektor di samping. Nah, saya punya vektor P. Dengan komponennya 6, 8. 6 dan 8 ini merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga ini, segitiga siku-siku ini. Panjang dari sisi bagian alasnya adalah 6 dan bagian sisi tegaknya adalah 8. Maka berdasarkan teorema Pitagoras, maka dapat kita tulis bahwa panjang vektor P sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadratnya adalah 36. 8 kuadratnya adalah 8 kali 8, 64. Jadi, 36 tambah 64 hasilnya adalah 100. Dan akar 100-nya adalah 10. Jadi, panjang vektor P sama dengan 10 satuan. Boleh ya? Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, sekarang saya punya sebuah vektor sembarang. Saya punya titik U, X, Y. Vektor posisi ya. Masih ingat vektor posisi? Ya, masih ingat ya. Vektor yang digambar dari titik asal 0,0 ke sebuah titik. Titik U, X, Y. Nah, perhatikan vektor gambar di samping ini. Gambar berikut. Nah, karena ini merupakan vektor posisi, maka komponen atau elemen dari vektor tinggal melihat dari titiknya ya. X, Y berarti komponennya adalah X, Y. Nah, sekarang perhatikan. Bagian alasnya adalah yang merupakan komponen X-nya. Dan bagian tegaknya, sisi tegaknya adalah komponen Y-nya. Nah, bagian alasnya adalah sepanjang X dan bagian tegaknya adalah yang Y. Berarti kita dapat menentukan rumus dari panjang vektor, yaitu dengan menggunakan rumus dari teorema Pitagoras. Jadi bisa misalkan diberikan vektor U, X, Y.
Maka panjang vektor U sama dengan akar dari tinggal kita copot X dan Y. Dari vektor tersebut tinggal kita copot X dan Y, kita taruh kuadrat, Gampang ya. Jadi panjang vektor U ini terserah ya. Bisa juga A, bisa juga B, terserah ya. Nah, panjang vektor U tinggal kita copot dari komponen atau elemen dari vektor tersebut. Jadi X tinggal kita taruh kuadrat dan Y tinggal kita taruh kuadrat. Gampang ya? Nah, inilah rumus dari panjang vektor. Nah, saya punya contoh berikut. Saya punya vektor 68. Maka panjang vektor P ini, panjang vektor P dapat kita tentukan dengan cara, nah, kita lihat komponen X-nya apa? 6. Oh, gampang. Komponen Y-nya adalah 8. Berarti panjang vektor P dapat kita tulis panjang vektor P sama dengan akar, ingat jangan lupa akarnya ya, dari komponen X dan komponen Y, tetapi ditaruh kuadrat. Boleh ya? Oke, boleh. Nah, maka 6 kuadratnya itu adalah 36, 8 kuadratnya itu adalah 64. 36 tambah 64 hasilnya adalah 100, dan akar 100 adalah, ya benar, 10. Jadi panjang vektor P adalah 10 satuan. Gampang ya? Gampang. Lagi ya, saya punya titik P, vektornya tidak diketahui. Tetapi kita ingat bahwa ini merupakan vektor posisi. Jadi vektor posisi ini, komponen-komponennya tinggal melihat dari titik-titiknya, min 3, 4. Jadi vektor P adalah apa? Ya benar, min 3, 4. Min 3, 4. Jadi panjang vektor P dapat kita cari. Tinggal kita ambil komponen komponen X dan komponen Y. Kita tinggal ambil ya, tapi jangan lupa ditaruh kuadrat. Boleh ya? Min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Min 3 kuadrat sama dengan positif 9. Ingat ya, min 3 kali min 3. Ya benar, positif 9. Dan 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Dan akar dari 25 adalah ya 5. Jadi panjang vektor P adalah 5 satuan. Boleh ya? Boleh. Oke, saya punya contoh lagi. Saya punya vektor PR. Lihat arah panahnya ya. Berarti titik awalnya adalah P dan titik ujungnya adalah titik R. Hitunglah panjang vektor yang ini. Nah, masalahnya adalah kita belum mengetahui vektor PR, komponennya X dan komponen Y-nya belum kita ketahui. Tetapi vektor PR, komponen-komponennya dapat kita tentukan. Nah, sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Yang belum tonton, silakan tonton ya video sebelumnya bagaimana cara menentukan komponen vektor, bagaimana cara menentukan vektor jika diketahui titik awal dan titik akhirnya. Nah, untuk menentukan titik awal, untuk menentukan vektornya, kita gunakan titik awal, titik akhir, yaitu dengan cara titik akhir kurang dengan titik awal. X akhir kurang dengan X awal, Y akhir kurang dengan Y awal. Nah, sebagai titik akhir adalah titik R, dan sebagai titik awal adalah titik P. X akhir kurang dengan X awal, Y akhir kurang dengan Y awal. Berarti minus 6 kurang dengan minus 3. Awas, minus 6 kurang dengan minus 3. 2 kurang dengan minus 2. Oke, minus 6 kurang dengan minus 3. 2 kurang dengan minus 2. Berarti minus 6 kurang dengan negatif 3. Minus ketemu minus jadi positif. Minus 6 tambah 3. Hasilnya adalah negatif 3. 2 negatif ketemu negatif jadinya positif. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi vektor PR telah kita ketahui. Jadi vektor PR adalah min 3, 4. Jadi untuk menentukan panjang vektor PR tinggal kita copot dari komponennya. Min 3 kuadrat, 4 kuadrat. Tapi jangan lupa akarnya. Akar dari min 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Nah, itulah cara untuk menentukan panjang vektor. Min 3 kuadrat sama dengan 9.
4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Dan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor PR sama dengan 5 satuan. Oke ya. Nah, saya juga punya cara lain untuk menentukan panjang vektor jika kita ketahui titik awal dan titik akhir. Nah, misalkan titik P dan titik Q berikut. Saya punya titik P, X1, Y1, dan titik Q, X2, Y2, dan saya punya vektor PQ, vektor PQ. Nah, untuk menentukan panjang dari vektor PQ, kita gunakan cara pertama seperti menjawab soal yang barusan kita bahas, yaitu dengan cara menentukan dulu komponen atau elemen dari vektor tersebut dengan cara titik akhir, X akhir kurang dengan X awal, Y akhir kurang dengan Y awal. Jadi, cara pertama adalah cari dulu komponen atau elemen dari vektor tersebut dengan cara akhir kurang awal, akhir kurang awal. Jadi kalau dari gambar ini kita ketahui bahwa vektor PQ itu sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Oke. Nah, nanti ketemu bilangan untuk menentukan vektor, kita tinggal copot, kita taruh di dalam akar, kita copot, kita taruh dalam akar, jangan lupa kasih kuadrat. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya punya cara yang kedua. Dengan cara menggunakan rumus jarak 2 titik. Sekarang perhatikan, saya simulasikan seperti berikut. Nah, misalkan saya punya garis merah ini adalah jarak dari sini, awalnya ini, sampai ke sini. Katakanlah 10 cm. Kemudian, saya punya garis yang berwarna hijau. Dari sini sampai ke sini, katakanlah dia 3 cm. Berarti jarak dari sini ke sini dapat kita cari bahwa panjangnya adalah 7 cm. Dapat dari mana? Dapat dari merah 10 cm, merah 10, kurang dengan hijau 3, 10 kurang 3. Oke. Nah, sekarang saya punya merah ini sepanjang X2. Kemudian hijau sepanjang X1. Berarti panjang dari sini ke sini sepanjang apa? X2 kurang dengan X1. Nah, X2 kurang X1. Dan itu X2 kurang X1 merupakan panjang dari sisi alas. Oke? Nah, bagaimana dengan sisi tegak? Seperti tadi ya, saya simulasikan. Kalau dari sini sampai di sini panjang garis merah misalkan sepanjang 10 cm. Kemudian panjang garis hijau itu dari sini sampai ke sini panjangnya 4 cm. Berarti panjang dari sini ke sini adalah 6 cm. Dapat dari mana? Dapat dari merah 10 kurang dengan hijau 4. Hasilnya adalah 10 kurang 4, 6. Nah, bagaimana kalau yang merah ini sepanjang Y2 dan hijau sepanjang Y1? Maka panjang ini adalah Y2 kurang dengan Y1. Dan itu merupakan panjang dari sisi tegak ini. Maka segitiga ini telah kita ketahui panjang sisi-sisinya. Alasnya adalah X2 kurang X1, tegaknya adalah Y2 kurang Y1. Maka panjang vektor PQ menggunakan teorema Pitagoras, maka X2 kurang X1 kita kasih kuadrat, Y2 kurang Y1 kita kasih kuadrat. Jangan lupa taruh di bawah akar berdasarkan teorema Pitagoras. Boleh ya? Nah, inilah cara untuk menentukan panjang vektor. Cara untuk menentukan panjang vektor jika kita ketahui titik awal dan titik akhir. Coba lihat ya. X2 kurang X1. Kan saya bilang tadi bahwa tinggal copot komponen X. Kita kasih kuadrat. Tinggal kita copot komponen Y. Kita kasih kuadrat. Oke ya? Boleh ya? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Jadi terserah Anda ya. Mana-mana. Mau pakai cara 1, mau pakai cara 2, silakan. Oke ya? Nah, saya punya contoh soal berikut. Tentukanlah panjang vektor dari vektor-vektor berikut. Misalkan, saya punya
vektor P sama dengan 8 min 12, dan vektor Q sama dengan min 6 min 10. Jadi vektor P sama dengan 8 min 12, vektor Q sama dengan minus 6 minus 10. Gampang ya penyelesaian. Karena vektor P-nya adalah sama dengan 8 min 12, maka panjang vektor kita copot komponen X, kita copot komponen Y, kita kasih kuadrat, dan kita taruh di bawah akar. Gampang ya? Oke, jadi 8 kuadratnya itu adalah 64, minus 12 kuadrat, minus dikuadratkan hasilnya positif, 12 dikuadratkan, hasilnya 144. 64 tambah 144, hasilnya adalah 208. Dan akar dari 208 itu berapa? Nah, nilainya kita sederhanakan. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 4 akar 13. Nah, video saya selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara untuk menyederhanakan akar, kemudian cara juga untuk menentukan nilai akar. Nanti teman-teman tonton ya, jangan lupa ya, ditonton ya. Jadi, akar 208 itu sama dengan 4 akar 13, hasil penyederhanaan. Jadi, panjang vektor P sama dengan 4 akar 13. Oke, gampang ya? Gampang. Sekarang bagian yang kedua, vektor Q sama dengan minus 6 minus 10. Ditanya adalah apa? Panjang vektor. Oh, berarti tinggal kita copot komponen X, tinggal kita copot minus 6-nya, tinggal kita copot komponen Y, minus 10-nya, kita kasih kuadrat, dan kita taruh di bawah akar. Ya, jadilah seperti ini. Gampang ya? Jadi, minus 6, minus dikuadratkan hasilnya positif, 6 dikuadratkan hasilnya 36, positif 36. Minus 10 kuadrat, hasilnya adalah 100. 36 tambah 100, hasilnya 136. Akar 136 itu berapa? Maka kita sederhanakan. Jadi, panjang vektor Q adalah 2 akar 34. Jadi, panjang vektor Q sama dengan 2 akar 34 satuan. Oke, boleh ya? Oke, boleh. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, saya punya contoh soal berikut. Tentukanlah panjang vektor dari vektor berikut. Vektor AB dengan titik A min 3,21 dan titik B min 10,45. A sebagai awal, B sebagai akhir. Saya punya dua cara. Cara pertama adalah tentukan dulu komponen atau elemen dari vektor AB. Gampang ya, dengan cara bagaimana? Akhir kurang dengan awal. Jadi, min 10 kurang min 3, 45 kurang 21. 45 kurang 21. Min ketemu min jadi positif. Min 10 tambah 3 minus 7. 45 kurang 21, hasilnya adalah 24. Nah, komponen vektornya atau vektornya sudah ketemu. Jadi tinggal apa? Tinggal kita copot komponen X-nya, copot komponen Y-nya, kita taruh kuadrat, taruh di bawah akar. Paham ya? Oke. Maka minus 7 kuadrat hasilnya positif 49. 24 kuadrat hasilnya 576. Ditambah dengan 49 hasilnya 625. Akar 625 hasilnya 25. Jadi panjang vektor AB sama dengan 25 satuan. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus jarak antar titik. Apa rumusnya? Rumusnya adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, saya punya pertanyaan untuk teman-teman nih. Untuk menentukan panjang vektor, kita gunakan rumus jarak antar titik. Apakah bisa kita balik menjadi X1 kurang X2 kuadrat tambah dengan Y1 kurang Y2 kuadrat. Menjadi awal kurang akhir kuadrat, awal kurang akhir kuadrat. Boleh atau tidak? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Kemudian jika boleh, alasannya kenapa? Jika tidak, alasannya kenapa? Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tukar menjadi X1 kurang X2 kuadrat tambah dengan Y1 kurang Y2 kuadrat? Oke, boleh ya pertanyaannya ya?
Silahkan jawab di kolom komentar. Dan alasannya kenapa. Oke? Nah, jadi untuk menentukan panjang vektor AB, kita gunakan rumus berikut. Sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi, X2-nya berapa? Min 10. X1-nya berapa? Minus 3. Berarti, min 10 kurang dengan minus 3, kuadrat, kuadrat. Kemudian, 45 kurang dengan 21, kuadrat. Jadi, minus dengan minus ketemu jadi positif. Min 10 tambah 3, hasilnya minus 7. Ada kuadratnya, ada kuadratnya. 45 kurang 21, 24, ada kuadratnya. Nah, oke. Minus 7 kuadrat sama dengan 49. 24 kuadrat sama dengan 576. Sudah sama ya? Sudah sama. Jadi, panjang vektor AB sama dengan 25 satuan. Oke, boleh ya? Jadi terserah teman-teman mau pilih cara yang mana. Mau pilih cara yang kedua atau cara yang pertama. Terserah, pilih saja yang gampang ya. Bisa pilih terserah Anda. Bisa gunakan cara pertama, bisa gunakan cara kedua. Terserah Anda. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, bagaimana dengan panjang vektor di R3? Bagaimana dengan panjang vektor di vektor dalam ruang? Nah, sebenarnya sama saja ya. Nah, katakanlah saya punya sebuah titik B, X, Y, Z. Kemudian saya punya vektor B, vektor posisi ya. Karena vektor posisi, maka komponen vektornya tinggal melihat titik-titiknya. Tinggal melihat titiknya ya. Jadi, vektor B sama dengan X, Y, Z. Nah, kita akan menentukan panjang dari vektor B. Sekarang perhatikan. Saya punya sebuah garis berwarna hijau. Nah, garis ini melengkapi segitiga tegak. Segitiga tegak. Yang sisi-sisinya adalah sisi berwarna hijau, berwarna biru, dan sisi berwarna merah. Sisi berwarna merah. Merupakan segitiga siku-siku. Nah, sisi berwarna hijau saya namakan sisi P. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pitagoras. Tetapi, untuk sisi P kita tidak ketahui panjangnya berapa. Untuk sisi berwarna biru, kita ketahui dari mana? Dari komponen, dari titik Z. Dari sumbu Z, sepanjang Z. Sepanjang Z. Nah, untuk P tidak kita ketahui, tetapi dapat kita tentukan melalui segitiga berwarna biru ini. Nah, ini kotak-kotak kecil ini seperti ubin ya, ubin di lantai, ubin di lantai. Nah, di mana garis P dapat kita ketahui panjangnya, Di mana garis P ini merupakan sisi miring, karena di depan sudut siku-siku. Berarti kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, sisi yang kanan ini merupakan panjang sepanjang X, yang ini. Yang ini sama ya, sepanjang X. Kemudian yang panjang yang garis ini adalah sepanjang Y. Jadi sisi ini sepanjang X, sisi yang ini sepanjang Y. Berarti berdasarkan teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Berarti P kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Supaya hilang akarnya, supaya hilang kuadratnya, kita kasih akar. Seperti tadi ya. Nah, jadi P sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, panjang dari P telah kita ketahui bahwa P sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang berdiri tegak. Nah, segitiga berdiri tegak. Nah, dengan panjang garis hijau adalah P, yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan panjang dari garis biru adalah sepanjang Z. Nah, jadi panjang dari vektor B dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka sama dengan akar dari P kuadrat tambah Z kuadrat. P kuadrat tambah Z kuadrat. Di mana P adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. P adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi,
P itu kita ganti saja dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus ada pangkat 2-nya. Ada pangkat 2-nya. Jadi tinggal kita pangkatkan, maka pangkat dengan akar saling cancel. Maka sisanya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Tambah Z kuadrat. Ya, jadi panjang vektor B sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sebenarnya kita lihat P kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, langsung saja di sini sebenarnya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi, panjang dari vektor B, panjang dari vektor B, panjang dari vektor B, tinggal kita copot komponen X, komponen Y, komponen Z, kita kasih akar, kita kasih kuadrat, kita kasih kuadrat, kita kasih kuadrat, dan kita taruh di dalam akar. Seperti pada vektor bidang. Jadi panjang vektor B, atau panjang vektor U, atau panjang vektor A, tinggal kita copot dari komponen-komponennya. Jadi jika vektor U, elemen atau komponennya adalah X, Y, Z, maka panjang vektor U sama dengan, tinggal kita copot komponennya, X kita taruh kuadrat, kita copot komponen Y-nya, kita taruh kuadrat, kita copot komponen Z-nya, kita taruh kuadrat, dan kita taruh di bawah akar. Oke, boleh ya? Boleh. Nah, sekarang, bagaimana untuk menentukan panjang vektor jika diketahui titik awal dan titik akhir, titik ujung? Nah, misalkan titik P dan titik Q. Nah, kemudian ada vektor PQ. Vektor PQ. Nah, seperti pada bidang, kita punya dua jalan, dua cara. Cara yang pertama yaitu kita tentukan dulu komponen dari vektor PQ. Komponen dari vektor PQ. Caranya adalah dengan cara titik akhir kurang dengan titik awal. Jadi, cara pertama adalah cari dulu komponen atau elemen dari vektor tersebut. Dengan cara vektor PQ sama dengan akhir kurang awal. Akhir kurang awal. Berarti Q sebagai akhir, P sebagai awal. Nah, jadi akhir kurang awal, akhir kurang awal, akhir kurang awal. Nah, cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan rumus antar titik atau rumus jarak dua titik. Nah, perhatikan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita bisa juga copot dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Kita tinggal copot komponen X, kita kasih kuadrat. Kita copot dari komponen Y yang berwarna kuning, kita kasih kuadrat. Kita copot komponen Z, kita kasih kuadrat. Dan kita taruh di bawah akar. Nah, akar dari X akhir kurang X awal, yang merah, kita kasih kuadrat. Kemudian yang kuning, kita kasih kuadrat. Kemudian yang hijau, kita kasih kuadrat. Dan kita taruh di bawah akar. Oke ya? Nah, sebagai akhir adalah X2, Y2, Z2. Dan sebagai awal adalah X1, Y1, Z1. Jadi, panjang vektor PQ sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, pertanyaannya masih sama ya. Nah, untuk menentukan panjang vektor, jika kita gunakan rumus yang ini, apakah kita bisa balik menjadi X1 kurang X2 kuadrat, Y1 kurang Y2 kuadrat, Z1 kurang Z2 kuadrat? Apakah bisa atau tidak bisa? Nah, kalau bisa, silakan komentar dan berikan alasannya. Jika tidak bisa, silakan komentar dan berikan alasannya ya. Oke, paham ya? Jadi apakah X2 dan X1 ini bisa bertukar tempat, kuadrat, Y2 kurang Y1 bisa bertukar tempat, kuadrat, Z2 dan Z1 bisa bertukar tempat, dikuadratkan. Oke, silakan berikan penjelasan ya. Oke, saya punya contoh soal. Berikut. Nah, tentukanlah panjang dari vektor-vektor berikut. Vektor D sama dengan min 4, 8, 4. Vektor U sama dengan
min akar 10, 3 akar 6, 15. Pertama untuk vektor D ya. Nah, caranya adalah tinggal kita copot komponennya. Komponen X kita kasih kuadrat, komponen Y kita kasih kuadrat, komponen Z kita kasih kuadrat, dan kita tulis di bawah akar. Nah, gampang ya? Maka sekarang, min 4 kuadrat minus dikuadratkan hasilnya positif, 4 kuadrat hasilnya adalah 16. 8 kuadrat hasilnya adalah 64, 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Jadi tinggal kita jumlahkan, 16 tambah 64 hasilnya 80, tambah dengan 16 hasilnya 96. Nah, akar 96 dapat kita sederhanakan, hasilnya adalah 4 akar 6. Jadi panjang vektor D sama dengan 4 akar 6 satuan. Nah, untuk menyederhanakan akar dan menentukan nilai akar, saya taruh di video selanjutnya ya. Oke, ditonton ya teman-teman. Oke, sekarang vektor U. Vektor U sama dengan min akar 10, 3 akar 6, 15. Maka tinggal kita copot komponen X-nya, kita copot, kita taruh kuadrat. Kita copot komponen Y-nya, kita taruh, kita kasih kuadrat. Dan kita copot komponen Z-nya, kita taruh, dan kita kasih kuadrat. Dan tulisnya di bawah akar. Nah, oke. Min akar 10 kuadrat. Min dikuadratkan hasilnya positif. Akar 10 dikuadratkan, akar dan kuadratnya saling hilang, saling eliminasi, tinggal 10. Kemudian 3 kuadrat hasilnya 9, akar 6 dan kuadrat, akar dan kuadrat hasilnya hilang, tinggal 6, dan 15 kuadrat hasilnya 225. Kemudian kita jumlahkan, 9 kali 6 hasilnya 54, tambah dengan 10 hasilnya 64, tambah dengan 225 hasilnya adalah 289. Maka panjang dari vektor U, panjang dari vektor U ya, bukan vektor D ya. Panjang dari vektor U, bukan D ya. Panjang vektor U sama dengan 17 satuan. Oke, boleh ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Jika ingin memberikan tanggapan, silakan berikan tanggapan. Dan silakan juga memberikan komentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, contoh soal selanjutnya. Jika titik, ini titik ya. Jika titik K min 3, min 8, min 15. Dan titik L min 9, min 24,5. Maka tentukanlah vektor LK. Awas ya, yang ditanya adalah vektor LK. Panjang vektor LK. Berarti awalnya adalah L, ujungnya adalah K. Nah, kita akan menjawabnya. Nah, kita bisa gunakan cara pertama. Cara pertama adalah kita tentukan dulu komponen atau elemen dari vektor LK. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita gunakan cara seperti pada video sebelumnya, yaitu akhir kurang awal. Akhir kurang awal. Akhirnya adalah K, dan awalnya adalah L. Awalnya adalah L. Berarti min 3 kurang 9, min 8 kurang min 24, min 15 kurang 5. Nah, hasilnya adalah min 12, 16, min 20. Jadi, vektor LK sama dengan min 12, 16, min 20. Jadi, untuk menentukan panjang vektor, ya seperti biasa. Tinggal kita copot, kemudian kita kasih kuadrat, kita copy, paste. Jadi, kita copy, kita paste, kita kasih kuadrat, kita copy, paste, taruh kuadrat, dan kita copy, kita paste, kita kasih kuadrat. Boleh ya? Tinggal kita cari kuadrat-kuadratnya. Minus dikuadratkan hasilnya positif, 12 kuadrat hasilnya 144, 16 kuadrat hasilnya 256, dan minus 20 kuadrat hasilnya adalah positif 400. Dan ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 800. Nah, jadi akar 800 kita sederhanakan. Hasilnya adalah 20 akar 2. Jadi panjang vektor LK sama dengan 20 akar 2 satuan. Nah, kita juga bisa gunakan cara kedua. Cara kedua itu apa? Kita gunakan rumus jarak antar titik.
Apa rumusnya? Yaitu akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, X2 adalah min 3, X1 adalah 9, Y2 adalah minus 8, Y1 adalah minus 24, Z2 adalah min 15, Z1 adalah 5. Oke, nah maka tinggal kita cari. Nah oke, jadi min 3 kurang 9, min 8 kurang negatif 24 kuadrat, min 15 kurang 5 kuadrat. Jadi hasilnya adalah min 3 kurang 9, hasilnya minus 12 ada kuadratnya. Minus 8 kurang negatif 24. Negatif dengan negatif ketemunya jadi positif. Minus 8 tambah 24, hasilnya positif 16. Kasih kuadrat. Minus 15 kurang 5, minus 20. Kita kasih kuadrat. Nah, setelah itu kita cari minus 12 kuadrat hasilnya 144. 16 kuadrat hasilnya 256. Minus 20 kuadrat hasilnya 400. Sudah sama ya. Jadi hasilnya adalah akar 800. Disederhanakan, hasilnya adalah 20 akar 2. Jadi panjang vektor LK adalah atau sama dengan 20 akar 2 satuan. Oke, boleh ya? Oke. Nah, sekarang vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sejajar dengan suatu vektor. Nah, misalkan saya punya vektor A. Katakanlah vektor A yang ini ya. Nah, katakanlah vektor A yang ini. Nah, vektor satuan dari vektor A adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sejajar dengan vektor A. Jadi misalkan vektor A itu misalkan 7 satuan. 7 satuan. Berarti kalau vektor satuan dari vektor A adalah panjangnya hanya satu satuan. Sepertujuhnya ya. Oke. Jadi misalkan saya punya vektor A. Nah, vektor A panjangnya misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Maka vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya hanya satu satuan. Dan arahnya sama dengan vektor A. Arahnya sejajar dengan vektor A. Jadi vektor yang gambar merah ini adalah vektor satuan dari vektor A. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sama atau sejajar dengan vektor A. Oke? Nah, vektor satuan dilambangkan atau dinotasikan menggunakan E-topi. Jadi vektor satuan menggunakan lambang E-topi. Oke? Nah, vektor satuan dirumuskan menggunakan rumus berikut. E-topi sama dengan 1 per panjang vektor A. Lihat, ini panjang vektor A kali dengan vektor A tersebut. Jadi E-topi sama dengan 1 per panjang vektor A kali dengan vektor A. Atau bisa juga kita gunakan rumus ini. Sama ya, ini sama saja ya. 1 kali dengan vektor A, ya vektor A. Ini dua rumus yang sama saja ya, sama saja. Ada buku yang menggunakan yang ini, ada buku yang menggunakan model seperti ini, tapi sebenarnya adalah bentuk yang sama saja. Oke, jadi vektor satuan dirumuskan menggunakan rumus berikut. E-topi sama dengan 1 per panjang vektor A kali dengan vektor A. Berarti kita membutuhkan panjang vektor A. Membutuhkan panjang vektor A. Oke. Nah, misalkan saya punya vektor A. Itu sama dengan XY. Komponennya adalah XY. Maka vektor satuan dari vektor A, E-topi sama dengan 1 per
panjang vektor A. Panjang vektor A kan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Panjang vektor A itu kan rumusnya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Kali dengan vektor A tersebut, yaitu XY. Jadi ini adalah rumusnya. E topi sama dengan 1 per panjang vektor A, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kali dengan XY. Atau, ya sama saja ya, XY per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke? Nah, bagaimana dengan vektor pada ruang atau vektor R3? Komponennya adalah X, Y, Z. Sama saja. Sama saja. Maka, vektor satuan dari vektor A adalah 1 per panjang vektor A, kan adalah rumusnya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kan? Kali dengan vektornya. Jadi, vektor satuan rumusnya adalah 1 per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kali dengan X, Y, Z. Atau E topi sama dengan X, Y, Z bahagi dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Gampang ya? Gampang. Nah, saya punya contoh soal berikut. Tentukanlah vektor satuan dari vektor U sama dengan min 4, min 2, 8. Oke, nah cara pertama, saya tentukan dulu panjang vektor. Kenapa? Karena saya membutuhkan panjang vektor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, panjang vektor kita tinggal copot komponen-komponennya, komponen X, kita ambil, terus kita kasih pangkat 2. Komponen Y kita ambil, terus kita kasih pangkat 2. Komponen Z kita ambil, terus kita kasih pangkat 2. Jangan lupa taruh di bawah akar. Kemudian kita hitung, min 4 pangkat 2. Minus dipangkatkan 2 hasilnya positif. 4 pangkat 2 hasilnya positif 16. Kemudian minus 2 dipangkatkan 2 hasilnya positif 4. 8 pangkat 2 hasilnya 64. Jadi vektor U sama dengan akar 84. Nah, akar 84 ini kita sederhanakan. Nah, sederhanakannya, dan hasilnya adalah 2 akar 21. Nah, panjang vektor sudah ketemu. Maka, untuk menentukan vektor satuan, kita gunakan rumus E topi. E topi sama dengan 1 per panjang vektor U kali dengan vektor U. Nah, panjang vektornya sudah kita ketemukan. Jadi, 1 per panjang vektor U kan 2 akar 21. Maka 1 per 2 akar 21 kali dengan vektornya. Vektor U. Vektor U mana? Yang ini. Soalnya. Nah, ini dia. Maka cara mengalikannya bagaimana? Yang di luar kali dengan min 4. Kemudian yang di luar kali dengan min 2, kemudian yang di luar kali dengan 8. Jadi, 1 per 2 akar 21 kali dengan min 4, 1 per 2 akar 21 kali dengan min 2, kemudian 1 per 2 akar 21 kali dengan 8. Berarti, 1 kali minus 4 per 2 akar 21. Kemudian, 1 kali min 2 per 2 akar 21. Yang ini ya. Kemudian 1 kali 8 per 2 akar 21. Oke, boleh ya. Dan min 4 dan 2 kan kita bisa sederhanakan ya. Min 4 dan 2, kalau min 4 dan 2 bisa disederhanakan. 2 dan 2 juga bisa ya, bisa juga disederhanakan. Oke. 8 dan 2 juga bisa kita sederhanakan kan? Oke. Nah, jadi sambungin saja ya. Oke. Jadi min 4 dan 2 bisa disederhanakan. Min 4 sisanya min 2 dan 2 sisanya 1. Kemudian minus 2 dan 2, minus 2-nya disederhanakan sisanya min 1. 2 disederhanakan sisanya 1. Ya ini ya. Ini ya. Kemudian 8 dan 2, 8-nya sisa 4. 2-nya sisa 1. Tetapi untuk 1 kalau di bagian bawah atau di bagian penyebut,
Tidak usah lagi ditulis ya. Dihilangkan saja. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah E topi atau vektor satuan sama dengan min 2 per akar 21, min 1 per akar 21, 4 per akar 21. Karena bagian penyebut mengandung akar, maka kita rasionalkan. Oke, kita rasionalkan ya. Nah, min 2 per akar 21. Nah, kita rasionalkan, kita kali dengan akar 21 bahagi dengan akar 21. Jadi, kali dengan akar 21 per akar 21. Minus 2 kali dengan akar 21 berarti minus 2 akar 21. Akar 21 kali dengan akar 21 berarti akarnya hilang ya. Tinggal 21. Jadi minus 2 per akar 21 dapat kita rubah menjadi minus 2 akar 21 per 21. Atau bisa juga kita tulis minus 2 per 21 akar 21. Bisa ya? Kemudian min 1 per akar 21 dengan cara yang sama ya, karena bagian penyebut mengandung akar, kita rasionalkan. Kali dengan penyebut per penyebut yang mengandung akar ya. Jadi akar 21 bahagi dengan akar 21. Minus 1 kali akar 21, akar 21 kali dengan akar 21. Maka hasilnya adalah min 1 kali akar 21, hasilnya min 1 akar 21. Akar 21 kali dengan akar 21, karena dia sama, maka akarnya hilang saja ya. Jadi tinggal 21. Atau min 1 kali dengan akar 21, hasilnya minus akar 21. Oke. Dan yang ketiga, 4 per akar 21 dengan cara yang sama, kali dengan akar 21 per akar 21. Akar 21 per akar 21, 4 kali akar 21, hasilnya adalah 4 akar 21. Akar 21 kali dengan akar 21 hasilnya adalah 21. Oke. Nah, maka nilai-nilainya kita ganti ya. Kita ganti. Jadi, hasilnya adalah E topi sama dengan min 2 akar 21 per 21, min akar 21 per 21, 4 akar 21 per 21. Oke. Jadi, inilah vektor satuan dari vektor U. Vektor satuan dari vektor U. Kalau teman-teman ingin menghitung panjangnya, pasti teman-teman akan dapat bahwa panjang dari vektor yang barusan kita ketemu adalah satu satuan. Oke, jadi vektor satuan sudah didapat ya, didapat dengan cara yang seperti ini. Kita cari dulu panjang vektornya, kemudian kita substitusikan. Boleh ya? Saya juga punya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, kita gunakan rumus. Kan kita ketahui bersama bahwa E topi vektor satuan sama dengan 1 per panjang vektor U kali dengan vektor U. Nah, kita ketahui bersama bahwa panjang vektor U dan vektor U dapat kita cari, yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Nah, panjang vektor U, rumusnya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sedangkan vektor U adalah X, Y, Z. Maka tinggal kita substitusikan ke rumus yang ini saja. Maka kita ketahui bersama bahwa X-nya adalah min 4, Y-nya adalah min 2, dan Z-nya adalah 8. X-nya adalah min 4, Y-nya adalah min 2, dan Z-nya adalah 8. Jadi tinggal kita substitusi saja ya. Maka E topi sama dengan 1 per akar dari X-nya adalah min 4, jangan lupa dikuadratkan. Y-nya adalah min 2, jangan lupa dikuadratkan. Dan Z-nya adalah 8, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian kali dengan vektornya X, Y, Z. Ya ini. Ini dia. Oke. Maka kita cari dulu panjang vektor atau cari dulu yang di bagian bawah. Min 4 kuadrat positif 16. Min 2 kuadrat positif 4. 8 kuadrat positif 64. Kali dengan vektor U. Maka 16 tambah 4 sama dengan 20. Tambah dengan 84 sama dengan 84. Oke.
84. Maka setelah disederhanakan, akar 84 itu menjadi 2 akar 21. Maka ini sudah menjadi seperti cara yang pertama ya. Kita sudah dapat seperti cara yang pertama. Maka etopi didapat dari mana? Seperti contoh yang barusan kita bahas ya. Maka yang di luar kali dengan min 4. Kemudian yang di luar kali dengan yang di dalam min 2. Kemudian yang di luar kali dengan 8. Oke, seperti tadi. Sama ya, sama saja. Nah, saya juga mempunyai alternatif yang kedua untuk menyelesaikan yang jawaban yang kalau sudah sampai di sini. Kita lihat bahwa bagian ini, bagian penyebutnya mengandung akar. Maka kita juga bisa dahulukan dia yang kita rasionalkan. Kita kerjakan ya. Oke, maka lihat 1/2 akar 21. 1/2 akar 21. Kita rasionalkan, kita kali dengan 2 akar 21. Kita kali dengan 2 akar 21 per 2 akar 21. Atau bisa juga kita hanya kali dengan akar 21 per akar 21. Akar-akarnya saja. Oke? Nah, boleh juga seperti ini. Maka kita dapat 1 kali 2 akar 21, hasilnya 2 akar 21. Kemudian yang di bagian bawah, 2 kali 2, 4. Akar 21 dengan akar 21, hasilnya 21. Akarnya hilang ya. Maka menjadi seperti ini. Maka dapat kita sederhanakan. 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4 sisanya 2 sisanya 1. 4 sisanya 2. Nah, oke. Kali dengan 21, kali dengan 21. 2 kali 21 hasilnya adalah 42. 1 kali akar 21 hasilnya akar 21. Jadi 1/2 akar 21 itu sama dengan akar 21 per 42. Atau bisa juga 1/42 akar 21. Oke. Maka nilai dari 1/2 akar 21 dapat kita ganti dengan akar 21 per 42 atau 1/42 akar 21. Jadi nilai dari yang saya lingkari ini saya dapat ganti dengan akar 21 per 42. Maka etopi sama dengan akar 21 per 42 kali dengan min 4, min 2, 8. Yang di luar kali dengan min 4, yang di luar kali dengan min 2, yang di luar kali dengan 8. Maka akar 21 kali dengan min 4, hasilnya adalah min 4 akar 21 per 42. Min 2 dengan akar 21 hasilnya min 2 akar 21. 8 kali dengan akar 21 hasilnya 8 akar 21 per 42. Maka min 4 dan 42 dapat kita sederhanakan ya. Kemudian min 2 dan 42 juga dapat kita sederhanakan ya. Begitu juga dengan 8 dengan 42. Dapat juga kita sederhanakan. Maka etopi sama dengan min 4 dan 42 menjadi min 4 sisanya min 2. 42 sisanya 21. Kemudian min 2 dan 42, min 2-nya sisanya min 1. 42 sisanya 21. Kemudian 8 dan 42, 8-nya sisanya 4. 42-nya sisa 21. Oke, inilah jawabannya ya. Ada yang bisa kita sederhanakan? Oh, ada ya. Ini, min 1 kali dengan akar 21. Min 1 kali dengan akar 21 hasilnya adalah min akar 21. Jadi inilah hasil dari vektor satuan. Vektor satuan dari vektor U. Jadi etopi sama dengan min 2 akar 21 per 21. Min akar 21 per 21. 4 akar 21 per 21. Oke, boleh ya? Boleh? Boleh paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan memberikan pertanyaan. Kalau ada tanggapan silakan memberikan tanggapan.
Jangan lupa juga memberikan komentar. Kalau yang belum like video-video sebelumnya, silakan like ya. Kemudian like juga video yang ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat semangat belajarnya ya teman-teman ya. Oke, dadah.